SMA 1 Malang, dinding-dinding sekolah tua itu selalu menyimpan cerita-cerita mistis yang menghantui. Namun tidak ada yang lebih menyeramkan daripada kisah tentang bangku sudut di ruang musik. Ruang musik yang gelap dan sunyi itu selalu memancarkan aura yang aneh. Di sudut ruangan terdapat sebuah bangku kayu tua yang dikelilingi oleh kegelapan. Kisah tentang bangku itu bermula dari sebuah tragedi yang menimpa seorang siswi bernama Maya. Maya adalah gadis yang ceria dan berbakat dalam bermusik. Namun, kebahagiaannya berubah menjadi malapetaka ketika ia menyelidiki bunyi-bunyian aneh yang terdengar di ruang musik pada suatu malam. Dengan penuh rasa penasaran, Maya menghampiri bangku sudut tersebut. Namun, ketika ia duduk di atasnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada kehadiran tak kasat mata yang menyerangnya dengan kegelapan. Maya berteriak ketakutan, tetapi suaranya terdengar redup di tengah keheningan malam. Sejak saat itu, Maya menghilang tanpa jejak, meninggalkan misteri yang tak terpecahkan di ruang musik tersebut. Tetapi kisah itu tidak berakhir di sana. Siswa-siswa lain di SMA 1 Malang melaporkan pengalaman serupa setelah mendekati bangku sudut itu. Mereka merasa seolah-olah diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan kehadiran kegelapan yang menakutkan selalu mengintai di sudut ruangan. Hingga suatu hari, seorang siswa bernama Dito, seorang anak baru di sekolah itu, memutuskan untuk menyelidiki misteri di balik bangku sudut itu. Dengan berani, ia menapaki ruang musik yang sunyi, tidak takut akan cerita-cerita mistis yang beredar. Namun, apakah ia akan berhasil mengungkap kebenaran di balik kegelapan yang mengancam itu? Dito berjalan menuju ruang musik dengan hati yang berdebar-debar. Ia mendengar banyak cerita tentang bangku sudut tersebut. Namun, rasa ingin tahu dan keinginannya untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos membuatnya tidak bisa mundur. Ketika ia tiba di ruang musik, suasana sunyi dan kegelapan menyambutnya. Ruangan itu terasa semakin besar dan lebih gelap dari biasanya. Dito menghela napas panjang dan melangkah maju, mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Namun, begitu ia mendekati bangku kosong itu, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Udara terasa berat dan atmosfer menjadi semakin menekan. Dito menelan ludahnya, berusaha untuk mengabaikan ketakutannya. Setelah berdebar beberapa saat, Dito akhirnya mencapai bangku tersebut. Ia duduk di atasnya dengan hati-hati, memperhatikan setiap gerakan dan suara di sekitarnya. Namun, selain keheningan yang menyiksanya, tidak ada yang terjadi. Dengan perasaan yang berat, Dito berpikir bahwa mungkin semua cerita itu hanyalah dongeng belaka. Namun, tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Dengan hati-hati, Dito memutuskan untuk berdiri dan melihat sekeliling. Namun, ketika ia melangkah menjauhi bangku kosong itu, ia merasakan kehadiran yang mengintai di kegelapan. Sesuatu yang tak terlihat mengikuti setiap gerakannya dan kegelapan semakin mencekam. Dengan langkah cepat, Dito berusaha keluar dari ruang musik itu. Namun, pintu ruangan terasa seperti terkunci rapat dan tidak bisa dibuka. Ia merasa terjebak, dikepung oleh kegelapan yang menakutkan. Tiba-tiba, suara tawa aneh mengisi ruangan, membuat bulu kuduk Dito merinding. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian di ruang musik itu, dan sesuatu yang jahat sedang mengintai di antara bayangan-bayangan gelap. Dito berusaha tenang meskipun keadaan semakin mencekam di ruang musik itu. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi pintu ruangan tetap terkunci rapat. Keheningan yang terasa berat membuatnya semakin gelisah. Seketika, ia teringat akan cerita-cerita mistis yang beredar di sekolah ini. Kisah tentang Maya yang menghilang tanpa jejak setelah duduk di bangku kosong itu memenuhi pikirannya. Apakah yang sebenarnya terjadi padanya? Dan apakah nasibnya akan sama seperti Maya jika ia tidak bisa menemukan jalan keluar? Dengan tekad yang kuat, Dito mencoba untuk tenang. Ia merenung sejenak, mencoba mengingat petunjuk-petunjuk yang pernah ia dengar tentang ruang musik ini. Namun, semakin ia mencoba mengingat, semakin samar memori itu. Tiba-tiba, sebuah suara misterius terdengar di telinganya. Sebuah bisikan lemah, seperti jeritan yang terdengar dari jauh.
Dito merasa bulu kuduknya berdiri tegak, dan ia merasa semakin terpojok di tengah kegelapan. Namun, tanpa diduga, cahaya redup mulai muncul di ujung ruangan. Dito melihat ke arah sumber cahaya itu, dan ia melihat siluet seseorang yang berdiri di ambang pintu. Seseorang yang tampaknya memberikan jalan keluar dari misteri ini. Dengan hati-hati, Dito menghampiri sosok itu. Namun, ketika ia mendekat, sosok itu mulai memudar dan lenyap di dalam kegelapan. Dito terkejut, namun ia merasa ada sesuatu yang harus ia ikuti. Tanpa ragu, Dito mengikuti jejak-jejak cahaya itu, berusaha menemukan jalan keluar dari ruang musik yang terkutuk ini. Namun, semakin ia berjalan, semakin bertambah juga rasa takut di dalam dirinya. Dito terus berjalan mengikuti jejak cahaya redup yang membawanya melalui lorong-lorong gelap di dalam ruang musik. Keheningan yang menyiksanya semakin membuatnya merasa terisolasi di dalam dunia gelap ini. Namun, ia terus menguatkan tekadnya untuk menemukan jalan keluar. Saat ia terus melangkah, ia mendengar suara-suara aneh yang menggema di sekitarnya. Suara-suara yang sepertinya menyeruak dari balik dinding-dinding ruangan membuat bulu kuduknya merinding. Namun, ia bertekad untuk tidak menyerah. Tiba-tiba, Dito tiba di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi oleh cahaya redup. Di tengah ruangan, terdapat sebuah piano tua yang berdiri sendiri. Piano itu terlihat seperti terjebak di dalam ruangan gelap ini. Dan Dito merasa ada sesuatu yang aneh dari piano itu. Dengan langkah hati-hati, Dito mendekati piano tersebut. Ia merasakan getaran aneh yang keluar dari instrumen musik itu, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengundangnya untuk duduk di depan piano itu. Tanpa ragu, Dito duduk di bangku di depan piano tersebut. Ia merasa getaran aneh semakin kuat, dan ia merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang jauh di dalam alam semesta ini. Suasana di sekitarnya menjadi semakin mencekam, dan ia merasa bahwa ini adalah saat keputusan yang sangat penting. Dengan hati yang berdebar, Dito mulai memainkan melodi yang tidak ia kenal sebelumnya. Melodi itu terasa seperti tercipta dari alam bawah sadarnya, dan ia merasa seperti terhubung dengan kekuatan-kekuatan yang jauh di luar pemahamannya. Namun ketika ia memainkan melodi itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Cahaya redup di ruangan itu mulai memudar, dan kegelapan yang menakutkan mulai mengambil alih ruangan itu. Dito merasa seperti terjebak di dalam labirin gelap yang tidak berujung, dan ia merasa semakin terisolasi di dalam kegelapan itu. Tiba-tiba, suara mayat yang mengerikan terdengar di telinganya. Suara yang mengancam dan menggema di dalam keheningan malam itu membuat bulu kuduknya merinding. Namun, Dito bertekad untuk tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, Dito terus memainkan melodi itu, berharap bahwa ia akan menemukan jalan keluar dari misteri ini. Namun, apakah ia akan berhasil mengalahkan kegelapan yang mengintainya di dalam ruang musik ini? Dito terus memainkan melodi yang misterius di piano tua itu. Meskipun kegelapan semakin mengancam di sekitarnya, getaran aneh terus dirasakannya, seolah-olah musik itu menjadi satu-satunya jalan keluar dari situasi mencekam ini. Namun, semakin ia memainkan melodi itu, semakin kuat pula kegelapan yang mengancamnya. Dito merasa seperti terhisap ke dalam aliran kegelapan yang tak terbatas, dan ia merasa semakin terpojok di tengah malam yang gelap itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan itu. Dito terkejut, dan ia menutup matanya sejenak untuk melindungi dirinya dari cahaya yang menyilaukan itu. Ketika ia membuka matanya kembali, ia terkejut melihat sosok Maya yang berdiri di hadapannya. "Maya?" seru Dito dengan terkejut. "Apakah ini nyata atau hanya ilusi belaka?" Maya tersenyum, namun senyumnya terlihat aneh dan misterius. "Aku telah menantimu, Dito," kata Maya dengan suara yang samar. "Kau harus mengakhiri ini sebelum terlambat." Dengan hati-hati, Dito mendekati Maya. Namun, saat ia hampir menyentuhnya, sosok Maya itu mulai memudar dan lenyap di dalam kegelapan. Dito merasa bingung dan terkejut, namun ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan.
Tanpa ragu, Dito kembali memainkan melodi yang misterius di piano itu. Ia merasa getaran aneh kembali mengalirinya, dan ia merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang jauh di dalam alam semesta ini. Suasana di sekitarnya menjadi semakin mencekam, namun ia bertekad untuk terus maju. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang hebat dari dalam kegelapan. Dito merasa getaran tanah di bawahnya, dan ia merasa seperti terjebak di dalam pusaran kekuatan yang tak terduga. Namun, ia bertekad untuk tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, Dito terus memainkan melodi itu, berharap bahwa ia akan menemukan jalan keluar dari misteri ini. Dengan hati yang penuh tekad, Dito terus memainkan melodi yang misterius di piano tua itu. Getaran aneh terus mengalirinya, dan ia merasa seperti terhubung dengan kekuatan yang lebih besar di luar pemahamannya. Suasana di sekitarnya semakin mencekam, namun ia bertekad untuk tidak menyerah. Saat ia memainkan melodi itu dengan penuh semangat, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyinari ruangan itu. Cahaya itu begitu menyilaukan, namun Dito tidak gentar. Ia tahu bahwa inilah saat keputusan terpenting dalam petualangannya. Ketika cahaya itu semakin mendekat, tiba-tiba ruangan itu bergetar hebat. Dito merasakan tanah di bawahnya bergoncang, dan ia merasa seperti terhisap ke dalam aliran energi yang tidak bisa dipahaminya. Namun, ia bertekad untuk tetap berjuang. Dengan tekad yang kuat, Dito terus memainkan melodi itu, menghadapi kegelapan yang mengancam di sekitarnya. Ia merasa getaran aneh semakin memenuhi tubuhnya, dan ia merasa seperti terhubung dengan kekuatan yang lebih besar di alam semesta ini. Tiba-tiba, sebuah portal misterius terbentuk di depannya. Dito merasa terpana melihat keajaiban itu, namun ia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri petualangannya. Dengan langkah mantap, Dito melangkah melalui portal itu. Ia merasakan energi yang mengalirinya, dan ia merasa seperti terbang ke dalam dimensi yang baru. Namun, ia tidak gentar. Ia tahu bahwa ia telah menghadapi kegelapan, dan kini saatnya untuk menemukan cahaya. Saat Dito melangkah keluar dari portal itu, ia merasa sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih segar, dan cahaya matahari menyinari wajahnya. Ia melihat dirinya berada di halaman sekolah SMA 1 Malang, tempat petualangannya dimulai. Dengan hati yang penuh syukur, Dito melihat sekelilingnya. Ia melihat teman-temannya yang sedang bermain di halaman sekolah, dan ia merasa bahwa ini adalah awal dari petualangan baru baginya. Dengan langkah mantap, Dito melangkah keluar dari halaman sekolah. Ia tahu bahwa petualangannya belum berakhir, namun ia siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dan dengan itu, petualangan misterius Dito di SMA 1 Malang berakhir. Namun cerita ini akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan baginya, dan ia tahu bahwa ia akan selalu menjadi pahlawan dalam hati teman-temannya. Tamat. Terima kasih telah mengikuti cerita misterius ini. Semoga cerita ini memberikan Anda keseruan dan kegembiraan. Jangan ragu untuk kembali lagi untuk petualangan cerita selanjutnya.